Manusia dalam dosa karena memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan, tidak menghentikan Tuhan untuk mengasihi manusia. Bahkan Allah ingin menyelamatkan manusia dari konsekuensi dosa yang diperbuat, yaitu kematian kekal, dengan memberikan Yesus Kristus Putranya yang tunggal, yang sangat dikasihi untuk menebus manusia dari dosa. Sebab Allah tidak ingin manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya mengalami kematian kekal dan keterpisahan dengan dirinya. Lantas, bagaimana kasih yang akan memberikan pengharapan di tengah penderitaan dan pergumulan hidup? Di tengah keheningan malam, saat dunia terasa sunyi dan pikiran manusia mulai dipenuhi pertanyaan yang tak terucap, seorang anak duduk dalam diam, bukan untuk mencari jawaban dari manusia, melainkan dari Sang Pencipta. Ada pertanyaan yang telah lama bersemayam di hatinya, tentang asal-usul kasih, tentang nilai dirinya, dan tentang Allah yang ia sembah. Malam itu, Riza tidak membawa argumen, tidak membawa pembelaan diri. Ia hanya datang apa adanya dengan kerinduan, kebingungan, dan iman yang rapuh. Dan di tempat yang sunyi itu, sebuah percakapan kekal pun dimulai. Hai Bapa, entah mengapa akhir-akhir ini aku ingin sekali menanyakan hal ini kepadamu. Sejak kapan engkau mengasihi aku? Apakah kau sudah mengenalku bahkan sebelum aku dilahirkan? Di manakah aku berada sebelum aku muncul ke dunia ini, Bapa? Dan apakah kasihmu berubah-ubah mengikuti perbuatanku? Risa, anakku, sebelum kau bertanya, aku sudah mengenalmu. Engkau ingin tahu sejak kapan aku mengasihimu? Dengarlah, kasihku tidak dimulai pada hari engkau lahir. Kasihku mendahului waktu. Bukalah Alkitabmu dan bacakan Efesus 1 ayat 4-6. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus tetap cacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia dan dikasihi-Nya. Jadi, sebelum dunia dijadikan, sebelum ada langit, sebelum aku punya nama, kasih-Mu sudah ada untukku, Bapa. Benar, Risa. Sebelum engkau terbentuk dalam kandungan ibu, aku sudah mengenalmu. Sebelum engkau bernafas, aku sudah memikirkanmu. Sebelum engkau tahu apa itu kasih, aku sudah mengasihimu. Tapi Bapa, bagaimana dengan perbuatanku? Jika aku hidup benar, apakah itu membuat kasih-Mu bertambah? Dan saat aku gagal, apakah kasih-Mu menurun karena aku tidak layak? Anakku, ingatlah ini baik-baik. Kasihku bukan hadiah untuk orang yang berhasil. Kasihku bukan upah dari perbuatanmu. Kasihku adalah siapa aku, bukan siapa kamu. Saat engkau berbuat baik, kasihku tidak bertambah, karena kasihku sudah penuh sejak kekekalan. Saat engkau jatuh, kasihku tidak berkurang, karena kasihku tidak bergantung pada keagunganmu. Kalau begitu, semua yang kulakukan selama ini tidak membuatmu lebih mencintaiku. Tidak, Risa. Engkau melakukan yang baik bukan untuk mendapatkan kasihku,
tetapi karena engkau sudah dikasihi, kasih-Mu seperti matahari, ia bersinar bukan karena bumi pantas menerima cahayanya, tetapi karena ia memang dicipta untuk bersinar. Begitu juga kasih-Ku, ia tidak dapat tidak mengasihi. Jadi, Engkau mengasihiku bahkan sebelum aku tahu bagaimana mengasihimu. Ya anakku, kasih-Ku mendahului segalanya. Waktu kelahiran, pilihan, keberhasilan, dan kegagalan. Engkau tidak bisa mengasihiku, dan engkau tidak bisa membuatku berhenti mengasihi. Terima kasih Bapa untuk kasih yang lebih tua dari dunia, yang lebih besar dari dosaku, dan yang lebih kuat dari segala yang kutakutkan.
siap menyambut kedatangannya. Mari kita sama-sama katakan. Amin. Shalom. 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 Ada sukacita, amin. Amin. Haleluya, siap memuji Tuhan, amin. Siap. Amin. Haleluya. Ini adalah hal yang terbaik. Baik kita semua. Kasih kos kanan kiri. Katakan, kamu diberkati Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu. Lebih jalan yang cerita. Tak hanya yang baik saatnya dililit langsung turun ya. menuju Tuhan bersama-sama. Walau tubuhku tidak mudah, walau jiwaku tergoyahkan, hujan takkan berhentikan, waktu memang diperhitungkan. Ku mau tetap
seluruh yang hadir di tengah ini. Berkuasa selamanya. Segala cinta sujud berdebar bagi yang benar. Berkuasa selamanya. Doa Tuhan, doa Raja, surga bumi menyembah. Saya persilakan duduk kembali.
Tuhan, aku ingin bertanya sesuatu. Sampai mana Engkau mengasihi aku? Kadang aku merasa terlalu lemah, terlalu gagal, terlalu tidak layak. Apa mungkin kasih-Mu bisa hilang dariku? Risa anakku, tidak ada batas bagi kasihku. Kasihku bukan seperti kasih manusia yang bisa pudar atau berubah. Aku mengasihimu bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu milikku. Tapi, apakah ada sesuatu yang bisa memisahkan aku dari kasih-Mu? Mungkin ketakutanku, dosaku yang lalu, atau ketika aku merasa jauh dari-Mu. Roma 8 ayat 38 sampai 39 menuliskan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, maupun sesuatu makhluk lain pun, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada dosa, tidak ada satupun yang sanggup memisahkan dari kasih-Mu. Kalau begitu, apa tujuanmu mengasihiku selama-lamanya, Tuhan? Aku mengasihimu supaya kamu tahu bahwa kamu tidak pernah berjalan sendirian. Aku mengasihimu agar hidupmu dipulihkan, diubahkan, dan menjadi terang bagi dunia. Kasihku adalah tempatmu kembali, tempatmu bertumbuh, dan tempatmu menemukan tujuanmu. Aku mengasihimu untuk selamanya, karena dari kekekalan sampai kekekalan, kamu berharga di mataku. Tuhan, terima kasih. Jika kasih-Mu sedemikian besarnya, aku ingin belajar mempercayai-Mu setiap hari. Dan aku ada di sini, Risa, selalu. Kasihku tidak akan pernah pergi.
Sekarang ku memujimu,
akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan buat kami hari ini. Memuji membesarkan Engkau Tuhan. Dalam hari Natal tahun ini Tuhan. Karena kami merasakan betapa Engkau mengasihi kami. Kasih-Mu yang kekal Tuhan. Kasih-Mu yang tidak sementara Tuhan. Yang tidak hanya sesaat Tuhan. Tetapi hati-Mu, kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Engkau nyatakan kepada kami yang seharusnya Engkau di surga Tuhan, tetapi Engkau merelakan diri-Mu Tuhan turun ke dalam dunia karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Tuhan, kami tahu segala kepujian, kehormatan, kemuliaan, pengagungan, peninggian 100% hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Ampuni kalau masih ada di antara kami malam ini Tuhan meragukan kasih-Mu yang kekal itu Tuhan. Yang ada 1% pun Tuhan hanya melihat kepada diri kami, tapi kami tidak pernah merasakan, kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami, kasih yang kekal itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, mampukan kami Tuhan mengasihi Engkau secara 100% Tuhan. Gampang diucapkan, tetapi kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar Tuhan melawan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih yang begitu besar buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap ujian yang kami naikkan di hadapan-Mu dengan hati dari paling dalam, dari hati kami yang paling dalam, menyenangkan hati-Mu, memperkenankan hati-Mu Tuhan. Ampuni. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran Firman. Urapi hamba-Mu Bapak Awal Tuhan Sudir. Dia akan menyampaikan kebenaran Firman-Mu, pengurapan-Mu atas
atas hamba-Mu, pengurapan-Mu atas hamba-Mu, pengurapan-Mu atas hamba-Mu Tuhan, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar Tuhan, tidak hanya menjadi pendengar, tetapi tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Karena Engkau yang memampukan kami melangkah di dalam hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melaraskan dan kami mempersiapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin. Biar kita bagikan sukacita kita pada kiri kanan kita beri jabat tangan dan mengatakan selamat hari Natal. Puji Tuhan, kita boleh ucapkan, kita sudah bagikan sukacita Natal pada malam ini, sehingga sukacita Natal itu boleh ada di tengah-tengah kita semua. Gembala dan seluruh pengurus GBPS Anugerah Gurahon mengucapkan selamat Natal 2025 dan selamat menyongsong tahun baru 2026. Kiranya Natal pada tahun ini membawa hidup kita semakin memahami dan mengenal lebih dalam kasih Allah di dalam kehidupan kita, agar kita semakin mengasihi Dia secara tulus ya, dan murni kepada Dia. Nah, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Natal yang dikomandani oleh Bapak Petrus Sundaya yang telah mempersiapkan hingga pada pelaksanaan agar acara Natal ini dapat berjalan dengan baik pada malam hari ini dan boleh menjadi berkat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Beri tepuk tangan dong. Saya ucapkan terima kasih yang pelayanannya luar biasa, yang pastinya memberikan satu motivasi pada kita untuk kita tetap mengasihi Dia dan selalu memuji dan membesarkan Dia. Dan kepada seluruh donatur yang telah mendukung pelaksanaan Natal, saya mengucapkan terima kasih. Apa yang Bapak Ibu taburkan, saya yakin dan percaya satu waktu apa yang kita taburkan itu akan kita tuai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan untuk Natal tahun 2025 adalah kasih yang kekal. Kita katakan bersama-sama, kasih yang kekal. Nah, kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita baca secara keseluruhan dari Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 40, ini adalah nubuatan Nabi Yeremia dan juga penghiburan bagi bangsa Israel yang pada saat itu terbuang dari negerinya, yaitu Israel. Bahwasanya kerajaan Yehuda berada di ambang kehancuran oleh karena ancaman besar dari Babilonia. Yeremia menyaksikan sendiri penyerbuan Yerusalem oleh bangsa Babilonia. Dan kenapa ini terjadi? Karena ketidaksetiaan bangsa Israel. Mereka kepada Allah dan juga bangsa Israel pada saat itu menyembah berhala dan hidup di dalam dosa. Itulah yang menyebabkan bangsa Israel ini terusir dari negerinya dan kemudian ditaklukkan oleh bangsa Babilonia, dan bukan hanya ditaklukkan tetapi juga ditawan oleh bangsa Babilonia, sehingga akibatnya banyak orang yang dibawa ke dalam pembuangan di Babilonia, dan kota Yerusalem serta bait Allah itu dihancurkan. Bangsa Israel berada dalam situasi yang sangat sulit pada waktu itu.
dan penuh dengan kesedihan. Karena apa? Karena mereka terpisah dari tanah air mereka. Mereka dibuang dari suatu negeri yang jauh, dari negeri yang saat itu ada dan didiami oleh bangsa Israel. Nah, dalam situasi demikian, Yeremia mengingatkan tentang kasih Allah yang kekal. Meskipun Israel ini menjauh dan terpisah dari Tuhan. Oleh karena apa? Karena dosa dan ketidaktaatan bangsa Israel. Jika bangsa Israel itu menjauh dan terpisah dari Tuhan. Namun Tuhan tetap apa? Mengasihi bangsa Israel dengan kasih yang kekal. Sehingga kalau kita baca kembali di dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga, dikatakan demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan kasih yang kekal. Yang dimaksud dengan kasih yang kekal adalah kasih tanpa batas. Apa? Jadi kasih yang kekal itu berbicara tentang kasih tanpa batas. Kasih yang tidak terukur, kasih yang tidak berkesudahan, dan kasih yang tidak memiliki akhir. Dan itu adalah kasih yang mau dinyatakan kepada bangsa Israel. Meskipun pada saat itu bangsa Israel terbuang jauh ke negeri Babilonia sebagai orang buangan. Namun janji Tuhan kepada bangsa Israel di dalam penghiburannya bahwasanya Tuhan akan menyatakan kasih kekal dalam kehidupan bangsa Israel, yaitu kasih tanpa batas, kasih yang tak terukur, kasih yang tak berkesudahan, dan kasih yang tidak memiliki akhir. Dan saya yakin dan percaya bahwa janji-janji ini bukan hanya dimiliki oleh bangsa Israel pada waktu itu, tetapi janji-janji ini juga menjadi bagian di dalam kehidupan kita, karena kita adalah orang-orang yang mempercayai Kristus Tuhan dalam hidup kita. Sehingga Tuhan itu mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tuhan mengasihi kita dengan kasih tanpa batas yang tidak bisa diukur dengan segala sesuatunya. Dan kasih itu tidak akan mungkin lenyap dalam kehidupan kita. Dan kasih itu tidak akan mungkin akhir di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika satu waktu Bapak Ibu pergi ke supermarket, apa yang pertama kali, apa yang menjadi pertimbangan? Ini barang saya beli atau tidak jadi dibeli? Apa yang menjadi pertimbangan? Kayaknya nggak pernah pergi ke supermarket ya. Kalau Bapak Ibu pergi ke supermarket, masuk ke supermarket, kemudian memilih bahan makanan itu. Nah, apa yang mendasari bagi Bapak Ibu untuk memilih atau jadi membeli atau tidak membeli bahan makanan ini? Apa dasarnya? Yang pertama, Pak, harga. Paling senang kalau ibu itu melihat yang namanya promo, yang namanya diskon. Bukan hanya Bapak Ibu, tetapi saya juga senang kalau ada diskon. Sehingga kadang-kadang kalau misalkan melihat aplikasi itu apa, ada enggak diskon besar-besaran? Misalkan diskon dalam minggu ini di Indomaret, di Alfamart, Superindo, dilihat untuk cari apa? Barang-barang yang murah, barang-barang yang bisa terjangkau harganya, barang-barang yang ada diskonnya. Sehingga itu yang menjadi dasar bagi Bapak Ibu jadi atau enggak membeli suatu barang atau makanan, itu didasarkan oleh apa? Harga. Betul. Yang kedua, apa yang menjadi dasar bagi Bapak Ibu ketika ke supermarket untuk membeli makanan? Apa yang menjadi dasarnya selain dari harga? Rasa. Masa boleh di supermarket itu ada makanan kemudian kita buka, kemudian kita cicipi, enak kita beli? Apa? Selain potongan harga, diskon, sehingga kita itu mau beli atau tidak? Apa yang menjadi dasar kita
agar barang ini jadi kita beli atau tidak? Apa? Kalau bisa jawab, nanti bawa sepeda di salah satu parkiran itu. Apa yang menjadi dasar bagi kita untuk membeli bahan makanan atau makanan selain harga? Apa? Bentuknya kalau jajaran jenjang itu seneng main gitu, nggak beli. Apa kira-kira? Kualitas. Bagaimana untuk kita tahu kualitas? Kalau datang cicipin dulu. Apa? Apa ini? Expired. Masa bapak ibu itu membeli suatu bahan makanan atau makanan nggak memperhatikan expired kedaluarsanya? Pasti loh. Dilihat dulu tanggal kedaluarsanya apa. Sekarang bulan Desember, nggak mungkin katakanlah ketika kita beli suatu makanan, tetapi tanggal kedaluarsanya itu adalah bulan Desember tanggal 30 2025. Pasti bapak ibu akan urungkan. Kenapa? Tanggalnya akan bisa berarti yang disebut dengan masa kedaluarsa. Pasti kita menginginkan masa kedaluarsanya itu jauh, mungkin tahun 2026, mungkin tahun 2027. Karena makanan yang kita beli itu ada masanya, masa di mana itu adalah masa baik untuk kita konsumsi. Jadi ada dua hal yang menjadi dasar bagi bapak ibu ketika masuk ke supermarket, jadi beli atau tidak suatu barang. Yang pertama adalah ada peluru-nya, bagaimana harganya. Yang kedua adalah apa? Yaitu masa kedaluarsa. Bapak ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa kasih Tuhan dalam hidup kita itu tidak mengenal yang namanya kedaluarsa atau habis masanya. Katakan itu. Jadi kasih Tuhan dalam hidup kita itu tidak ada yang namanya masa expired. Tidak ada yang katakan masa kedaluarsa atau habis masanya. Sebab kasih Tuhan dalam hidup kita itu tidak pernah berakhir. Kasih Tuhan itu tidak berkesudahan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Katakan itu. Tetap ada, tidak berkesudahan, tidak pernah berhenti dan tidak pernah berakhir. Dan kasih Tuhan itu dalam hidup kita tidak pernah terukur. Jika tidak akan ada masanya, tahun 2026 kasih Tuhan akan habis. Tidak. Tahun 2027 kasih Tuhan akan berhenti, tidak ada. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahwa kasih Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita itu adalah kasih yang kekal. Amin. Coba singgung diri kamu kita. Kasih Tuhan adalah kasih yang kekal. Kasih yang kekal, kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang tidak pernah habis. Nah, di dalam Ratapan 3 ayat 22 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Jika kasih Allah dalam hidup kita tidak berkesudahan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk takut, khawatir, dan cemas terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti dan tidak pernah berkesudahan dan tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menyongsong tahun 2026 kita menjadi cemas. Meskipun banyak ahli yang mengatakan tahun 2026 ekonomi akan semakin buruk, keadaan akan semakin buruk dan sukar. Tetapi satu hal, bahwa kasih Allah di dalam kehidupan kita itu tidak pernah berkesudahan dan tidak pernah berakhir. Sehingga tidak ada kita untuk beralasan menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi cemas. Karena kasih-Nya itu selalu ada dari tahun-tahun, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau kita baca di dalam Roma, kalau 13
pujian yang mengatakan begini, kasihnya seperti sungai. Tahu lagunya? Gimana? Kasih seperti yang itu. Kayak kemudian nggak ada Natal. Tahu lagunya? Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Lanjut. Mengalir di waktu malam, kasihnya seperti sungai di hatiku. Tapi saya Bapak Ibu lihatnya suaranya bagus ya. Mungkin bisa dijadikan tim paduan suara. Kasih Tuhan dalam pujian ini apa? Seperti sungai yang mengalir pada waktu siang dan mengalir pada waktu malam. Bahwasanya kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti di dalam kehidupan. Sehingga Bapak Ibu jangan takut mengenai masa depan. Jangan pernah takut mengenai masa depan anak kita. Jangan pernah takut terhadap rumah tangga kita. Dan jangan pernah takut terhadap pekerjaan kita. Karena kasih setia Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 35 dan 39 dikatakan demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesatan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat 39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam apa? Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Mungkin satu waktu kita akan mengalami yang namanya penindasan. Satu waktu kita akan mengalami yang namanya kesesatan, mengalami penganiayaan, bahkan kita mengalami yang namanya kelaparan, bahkan mengalami kekurangan himpitan hidup. Mungkin kita satu waktu mengalami bahaya atau pedang, tetapi firman Tuhan mengatakan siapa yang ada di dalam Yesus Kristus, kasih Allah itu tetap ada di dalam kehidupannya. Kenapa? Kenapa kasih Allah itu selalu ada di dalam hidup kita? Karena di dalam diri kita itu ada Yesus Kristus. Allah mengasihi kita bukan karena kita baik, Allah mengasihi kita bukan karena kita sempurna, Allah mengasihi kita bukan oleh karena kita itu freak amal kepada orang lain, tetapi Allah mengasihi kita karena di dalam diri kita ini ada Kristus, sehingga Allah itu tidak bisa tidak untuk mengasihi kita, karena di dalam kita ada orang-orang percaya yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Itu yang menjadi dasar mengapa kasih Allah itu ada di dalam hidup kita. Dikatakan bahwa tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Ketika kita mengalami penindasan, ketika kita mengalami kesesatan, kita mengalami penganiayaan, kita mengalami kelaparan, kekurangan, bahkan bahaya, bahkan maut pun itu tidak akan bisa memisahkan kasih Allah. Dalam artian apapun yang terjadi di dalam hidup kita, tidak ada yang bisa menghalangi kita dan tidak ada yang bisa mencegah untuk Allah mengasihi kita. Karena bukan oleh karena kebaikan kita, bukan oleh karena ketulusan dan kesempurnaan kita, tetapi Allah itu senantiasa mengasihi kita karena di dalam diri kita ada Yesus Kristus. Amin. Sehingga itu yang menjadi dasar bagi kita untuk kita tidak mau dan jangan tertipu dan jangan sampai kita terboncengkan oleh segala keadaan yang terjadi. Segala musim
di dalam kehidupan kita, Allah tetap mengasihi kita, dan kasihnya itu tetap ada dan terus ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13, dikatakan begini. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal diri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak bergantung dengan keberadaan kita, karena Dia tidak mungkin memungkiri keberadaannya sebagai pribadi yang setia. Meskipun manusia sikapnya berubah, tapi tidak akan mengubah karakter Allah untuk tetap setia kepada kita. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kemarin siapa yang pernah berbuat dosa? Hari Sabtu yang lalu, siapa yang di sini tidak berbuat dosa? Satu. Ada? Ada? Saya tanya, siapa yang Sabtu kemarin berbuat dosa? Bapak Ibu ngerti apa ya? Siapa yang kemarin Sabtu tidak berbuat dosa? Siapa yang kemarin Sabtu melakukan dosa? Angkat tangan. Susah banget ini sama orang-orang suci. Saya mengatakan, mungkin kemarin Sabtu kita melakukan hal yang tidak tahu. Mungkin hari Sabtu yang lalu kita melukai. Mungkin hari Sabtu yang lalu kita tidak setia kepada firman Tuhan. Tetapi saya mengatakan, kalau kita bisa menarik nafas hidup kita, dan kita bisa bernafas, dan kita boleh ada hingga sampai hari ini, bukan oleh karena kekuatan kita, bukan oleh karena kebenaran kita, bukan oleh karena kesempurnaan kita, dan bukan oleh karena kebaikan kita. Meskipun kita tidak setia, Allah itu tetap setia di dalam kita. Lu barusan Sabtu kemarin saya melakukan dosa. Saya tidak setia berlaku hari Sabtu kemarin. Saya melanggar firman Tuhan. Saya melukai hati Tuhan. Saya tidak taat pada Tuhan. Tapi kesetiaannya itu bisa kita rasakan pada waktu kita bangun pagi dan kita bisa menghirup udara segar, dan kita bisa menikmati yang hebat, dan kita boleh percaya dengan orang yang sekeliling kita. Itu menunjukkan meskipun kita tidak setia, tetapi Allah di dalam Yesus Kristus itu tetap setia dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahkan saat kita jatuh atau lemah, Allah itu tidak meninggalkan kita, tetapi dengan sabar menunggu kita untuk apa? Berbalik dan bertobat dan mengakui akan segala dosa-dosa kita. Ketika kita berdosa di hadapan Tuhan, ketika kita tidak taat kepada Tuhan, ketika kita melanggar perintah Tuhan, Tuhan tidak membuang kita. Tuhan tidak akan jauh daripada kita, tetapi kasih setia yang menunggu agar kita tetap bertobat, agar kita tetap berbalik, dan agar kita tetap hidup di dalam kasih. Kenapa? Karena itulah kasih setia Tuhan. Meskipun kita tidak setia, tetapi Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya tetap setia kepada kita. Mengapa? Karena kasihnya itu tidak pernah terbatas. Namun demikian, bukan berarti kita kesetiaan Allah itu bukan alasan untuk kita hidup sembarangan. Ya. Kasih setia Tuhan itu bukan alasan untuk kita hidup sembarangan, tetapi kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Ketika kita melakukan hal itu, maka ada satu konsekuensi yang kita akan alami dalam hidup kita. Makanya penting bagi kita, kalau kita tahu bahwa Allah itu setia, maka seharusnya hidup kita tetap setia di dalam Dia, sehingga dalam segala apapun kasihnya itu tidak akan pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Segala musuh, segala situasi, dan segala kondisi apapun yang terjadi dalam diri kita, jangan takut dan bertakwa,
jangan cemas, dan jangan bimbang, karena kasihnya itu tidak pernah berakhir dan berhenti. Tapi kasihnya itu tanpa batas dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus. Mari kita memujikan satu pujian. Bapak Ibu bisa, karena saya berikan waktu 20 menit. Mana itu main musik? Atau Bapak Ibu yang bisa main musik silakan. Iya. Kita akan pujikan satu pujian. Musik akan selalu berkati. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Kalau bangsa Israel telah menjauh dari Tuhan, terpisah dari Tuhan oleh karena dosa dan ketidaktaatan. Namun Nabi Yeremia mengatakan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka, dan kasih setianya itu tetap dari selama-lamanya sampai sekarang. Demikian juga janji firman Tuhan dalam hidup kita yang ada di dalam Yesus Kristus. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, apa yang membuat diri kita takut, apa yang membuat diri kita khawatir, apa yang saat ini membuat diri kita cemas. Mungkin masa depan, mungkin pekerjaan, mungkin rumah tangga. Kamu sanggup kasih setianya itu selalu ada. Mungkin hari ini kita sedang menghadapi tantangan hidup di dalam pergumulan, hidup di dalam kekurangan, hidup dalam ketidakpastian. Mungkin kita sedang mengalami kegagalan. Mungkin saat ini kita berkata Tuhan itu sudah tidak kuat. Tapi satu hal, apapun yang terjadi dalam diri kita, itu tidak menghentikan Allah untuk mengasihi. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, kasihnya itu tetap dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Karena kasihnya itu berlaku berbagai musim dalam kehidupan kita, dan kasihnya itu tetap ada. Saya tak tahu. Mungkin saat ini Bapak Ibu membawa dalam hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, kecemasan oleh segala sesuatu yang mungkin terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Tetapi satu pesan Natal yang pada saat ini kita dengar bersama-sama, bahwa kasih selalu ada dalam hidup. Bukan oleh karena kebaikan kita, bukan oleh karena kesempurnaan hidup, tetapi satu hal, karena ada Kristus di dalam diri kita, sehingga Allah itu tidak bisa tidak mengasihi kita, karena Dia menjadikan kita menjadi sasaran kasih Allah. Mungkin saat ini kau memiliki berbagai beban, datang kepada Dia. Mungkin saat ini kau sedang dalam keraguan, lepaskan Dia. Mungkin saat ini kau sedang dalam kebimbangan, datang kepada Dia. Mari kita buka hati kita, kita pujikan Kristus akan musim akan selalu Amin. berganti.
kehangatan, kedukaan, kegagalan. Tidak pasti ya. Kekurangan, keterhimpitan, masalah, kesulitan dan kesukaan mewarnai dalam hidup kita. Saya yakin sepanjang tahun 2025 ada banyak peristiwa terjadi dalam hidup kita. Bahkan mungkin kita sempat mempertanyakan, Tuhan, Kau ngasih aku enggak? Engkau tetap mencintai aku enggak? Apakah Kau peduli dengan masalahku? Engkau peduli dengan kesulitanku? Engkau peduli dengan kesukaran? Engkau peduli terhadap sakit penyakitku? Tapi saya mau katakan, kalau kita ada hingga penghujung tahun 2020, itu bukan oleh karena kuat dan saya, bukan oleh karena kehebatan, tetapi oleh karena kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup. Mungkin apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan jauh dari kenyataan yang terjadi, tetapi itu tidak membuat diri kita untuk berkeluh kesah, tidak membuat diri kita menyalahkan Tuhan, tidak membuat diri kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Apapun keadaan yang terjadi dalam hidup kita, kekurangan, bahaya, kehimpitan hidup, kesukaran, kesulitan yang terjadi dalam diri kita, apapun itu tidak bisa tidak Allah tetap mengasihi. Apapun yang terjadi dalam diri kita tidak menghalangi untuk Tuhan mengasihi kita dan mencintai kita. Oleh karena Kristus yang ada dalam diri kita. Namun seringkali kita mengecewakan itu. Kita seringkali membuat Yesus berduka. Kita seringkali membuat Yesus akhirnya terluka. Kita seringkali tidak mempercayai Dia. Kita seringkali berdoa. Seringkali kita kehilangan iman. Bahkan kita seringkali pernah mengatakan, Tuhan, ini adalah akhir bagi aku menjadi orang Kristen. Bahkan seringkali kita mau lari dari keyakinan kita. Malam ini, saya yakin Roh Kudus ada di tempat ini. Saya yakin Roh Kudus dengan lembut untuk ingin masuk ke dalam hidup kita, untuk menguatkan, menumbuhkan, dan memampukan kita untuk menghadapi segala hal yang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita tidak pernah takut terhadap masa depan kita, tidak akan pernah takut terhadap segala kesulitan-kesulitan kita, karena Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Kasihnya itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Apa yang membuat diri kita takut, khawatir, dan cemas itu bukan menjadi satu persoalan dalam diri kita, selama kasih setianya itu penuh dengan kasih kita. Tidak apa-apa bersyukur. Saya mau berdoa kepada Bapak Ibu yang saat ini rindu untuk didoakan. Mau taruh tangan kita, apapun bukan itu. Siapa yang rindu untuk malam hari ini mengalami jamaah Tuhan, kemuliaan dan juga mengalami lawatan dan juga mengalami revival dalam hidup, ketakutan kita. Tuhan Yesus, Kau melihat saat ini tangan-tangan yang ditaruh, tangan-tangan yang melihat dengan jelas, melihat dengan tatapan bahwa kasih itu segala musim dalam kehidupan kami. Meskipun jalan kami saat ini begitu sulit, tetapi tidak membuat diri kami gentar untuk tetap percaya pada Kau. Meskipun saat ini kami sedang di dalam masalah yang begitu berat, tidak mengalami bagi kami untuk mengasihi, dan apapun hal yang terjadi dalam hidup kami, seburuk apapun, kami tetap mengasihi Kau, karena Kau lebih dahulu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, bila kasih-Mu menjamah setiap mereka yang saat ini
menaruh tangannya di bawah. Kau kuatkan mereka, kau teguhkan mereka, kau hiburkan mereka, supaya setiap langkah dalam kehidupan mereka adalah setiap langkah penuh dengan kepastian di dalam Engkau. Karena kami tidak berjalan sendiri, tetapi kami berjalan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang saat ini dalam tekanan hidup Tuhan bebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat ini dalam kelemahan Tuhan kuatkan. Yang saat ini dalam sukacita Kau berikan sukacita yang baru. Sehingga hidup kami penuh dengan kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selalu